Apa itu AI? Penjelasan sederhana untuk pemula yang tidak bikin bingung. Setiap hari kamu sudah pakai AI, meski kamu tidak sadar. Rekomendasi video di YouTube yang seakan tahu apa yang kamu suka. Filter wajah lucu di Instagram, Google Maps yang tahu jalan mana yang macet sebelum kamu sampai di sana. Asisten suara di HP-mu, dan tentu saja ChatGPT yang sekarang dipakai jutaan orang setiap hari. Tapi kalau ditanya, apa sebenarnya AI itu dan bagaimana cara kerjanya, banyak orang kesulitan menjelaskan dengan sederhana. Di video ini, kita akan jelaskan AI dari nol, tanpa istilah teknis yang membingungkan. Supaya setelah video ini selesai, kamu benar-benar paham apa itu AI dan siap untuk video-video AI berikutnya di channel ini. AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, secara sederhana adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali gambar, memahami bahasa, membuat keputusan, atau memecahkan masalah. Kata kuncinya adalah meniru. AI tidak benar-benar berpikir seperti manusia dengan kesadaran atau perasaan. AI mempelajari pola dari sangat banyak data, lalu menggunakan pola itu untuk memberikan jawaban atau melakukan tugas tertentu. Analogi sederhana, bayangkan AI seperti murid yang sangat rajin membaca. Kalau dia membaca jutaan resep masakan, dia bisa belajar pola bahan dan langkah memasak, lalu bisa membuat resep baru yang masuk akal, meski dia sendiri tidak pernah benar-benar mencicipi makanan. Itulah yang terjadi pada AI seperti ChatGPT. Dia membaca miliaran teks dari internet, buku, dan berbagai sumber, lalu mempelajari pola bagaimana kata dan kalimat biasanya disusun. Ketika kamu bertanya sesuatu, dia menyusun jawaban berdasarkan pola yang sudah dipelajari itu, bukan karena dia benar-benar mengerti seperti manusia. Sekarang, gimana caranya AI ini belajar? Prosesnya disebut machine learning, pembelajaran mesin. Bayangkan 3 langkah sederhana. Langkah 1, kasih data dalam jumlah sangat besar. Untuk AI yang mengenali kucing, kamu kasih jutaan foto kucing dengan label ini kucing. Untuk AI seperti ChatGPT, datanya adalah miliaran halaman teks dari internet. Langkah 2, AI mencari pola dari data itu. Dia tidak dikasih tahu, kucing punya kumis, telinga segitiga secara manual. Dia sendiri menemukan pola-pola itu dari ribuan contoh yang dilihatnya berulang kali dengan cara matematis yang disebut neural network, terinspirasi dari cara kerja sel otak manusia yang saling terhubung. Langkah 3, setelah belajar dari data dalam jumlah sangat besar, AI bisa menerapkan pola itu ke data baru yang belum pernah dia lihat. Kasih foto kucing yang baru, dia bisa kenali. Kasih pertanyaan baru, ChatGPT bisa menyusun jawaban berdasarkan pola bahasa yang sudah dipelajari. Semakin banyak dan semakin baik kualitas data yang dipelajari, semakin akurat dan semakin pintar AI itu kelihatannya. Inilah kenapa perusahaan-perusahaan AI besar terus mengumpulkan data dalam jumlah masif untuk melatih model mereka. AI itu bukan satu jenis saja. Ada beberapa kategori yang sering kamu temui sehari-hari. Pertama, AI generatif, seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini. Jenis ini bisa membuat sesuatu yang baru. Teks, jawaban, ide, berdasarkan permintaanmu. Ini yang paling populer dan paling sering dibahas sekarang. Kedua, AI untuk gambar dan visual, seperti Midjourney atau DALL-E. Jenis ini bisa membuat gambar dari deskripsi teks yang kamu tulis. Ketiga, AI rekomendasi, seperti yang dipakai YouTube, Netflix, atau TikTok. Jenis ini mempelajari kebiasaan dan preferensimu untuk menyarankan konten yang kemungkinan besar kamu suka. Keempat, AI penerjemah, seperti Google Translate. Jenis ini mempelajari pola bahasa dari jutaan teks dalam berbagai bahasa untuk mengubah satu bahasa ke bahasa lain. Kelima, AI pengenal suara dan gambar, seperti asisten suara di HP atau fitur pembuka kunci wajah. Jenis ini mempelajari pola suara atau wajah untuk mengenali dan merespons. Semua jenis ini menggunakan prinsip dasar yang sama, belajar dari data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tapi diterapkan untuk tujuan yang berbeda-beda. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku harus paham ini? Aku bukan programmer atau orang teknologi. Justru karena itu, AI bukan lagi sekedar topik untuk orang IT. AI sudah masuk ke hampir semua bidang. Cara kita bekerja, belajar, berbisnis, bahkan cara kita mencari informasi sehari-hari. Orang yang paham dasar AI punya keuntungan nyata. Dia bisa menggunakan tools AI untuk bekerja lebih efisien. Dia tidak mudah tertipu oleh hype atau ketakutan berlebihan tentang AI yang sering muncul di media sosial. Dia bisa membuat keputusan yang lebih baik soal kapan menggunakan AI dan kapan tetap mengandalkan penilaian manusia. Memahami dasar AI hari ini sama pentingnya seperti memahami dasar internet di awal tahun 2000-an atau dasar media sosial di tahun 2010-an. Yang paham lebih dulu biasanya yang lebih siap memanfaatkan peluangnya. Jadi, untuk mengulang dengan sederhana, AI adalah sistem komputer yang belajar dari data dalam jumlah sangat besar untuk menemukan pola, lalu menggunakan pola itu untuk membantu tugas tertentu.
menulis, menggambar, menerjemahkan, merekomendasikan, atau menjawab pertanyaan. Ini bukan sihir, ini bukan robot yang berpikir seperti manusia dengan kesadaran. Ini adalah pola matematis yang sangat kompleks, dilatih dari data dalam jumlah masif. Sekarang kamu sudah punya fondasi dasar untuk memahami video-video AI selanjutnya di channel ini. Mulai dari cara membandingkan ChatGPT, Claude, dan Gemini, sampai cara menghasilkan uang dari AI dan dampaknya ke dunia kerja. Kalau video ini membantu kamu lebih paham, subscribe sekarang dan tulis di komentar AI apa yang paling sering kamu pakai sehari-hari dan untuk apa.